Ya, shalom, Sotir ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya dalam acara doa dan pengurapan. Kita rileks aja saudara, saya duduk ya, rileks. Saya akan berbicara mengenai kata percaya dan setia karena ini kunci saudara. Untuk saya dan saudara masuk dalam kerajaan surga ya. Yang baru sudah saya sampaikan loh ya. Saya saksikan Tuhan berbicara mengenai siapa yang masuk dalam kerajaan surga dan saya tanya itu. Ternyata orang yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati itu baru masuk surga. Lalu percaya dan setia yang bagaimana? Ukurannya. Saudara-saudara, tentu di dalam Alkitab punya ukuran sendiri saudara. Ya, saya ini agama saya Kristen saudara. Ya, sejak dari sekolah minggu saya sudah mendengar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang ukurannya untuk kita bagaimana saudara-saudara? Kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia, percaya itu seperti ini, saya catat saudara ya. Nah, percaya itu berarti mengakui ya, dengan yakin ya, mengakui bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Jadi kita mengakui sesuatu, mengakui Tuhan Yesus Kristus itu benar, nah, nyata, ada buktinya gitu loh. Nah, tapi kalau dalam ukuran kita, Alkitab kita, kepercayaan kita kan tidak seperti itu, saudara. Nah, ya, kita bisa lihat, saudara. Ya, kita bisa lihat. Ya, di dalam Injil, saudara ya, di dalam Injil Lukas ini seringkali, maaf saudara, saya mau baca dulu Injil Yohanes maksud saya, baca dulu Injil Yohanes. Ya, itu di pasal 20 mulai ayat 24 sampai 29. Saudara bisa baca semua, tapi saya akan membaca ayat 29 saja saudara. Ini kalau saudara membaca sana itu judulnya kan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ada ceritanya. Ya, ini mengenai kepercayaan kita loh saudara ya. Nah, ini seperti ini. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, ada ceritanya itu ya. Karena engkau telah melihat aku, Thomas itu telah melihat aku, melihat Yesus, maka engkau percaya ya, karena sudah melihat jadi percaya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus selanjutnya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini saudara, percaya kita itu seperti ini, itu saya juga seperti itu. Nah, di dalam keimanan, tapi dalam pelayanan kan keluarnya lain saudara. Apalagi yang namanya HDM ya, itu pelayanan kesembuhan dan kelepasan, pasti perlu banyak orang yang datang itu kepingin bukti. Tapi ini iman kita saudara, iman saya seperti ini. Meski belum melihat, tapi percaya. Sudah sekolah minggu sampai sekarang saudara, catat itu ya. Jadi berbeda. Ini Thomas tidak percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus karena dia tidak melihat, begitu loh ya. Dia baru katakan kalau aku melihat dan aku bisa mencucukkan tanganku di telapak tangannya itu yang lubang kenapaku itu loh, baru percaya. Dan akhirnya Tuhan menambahkan diri. Tuhan tidak marah loh ya. Tuhan tidak marah, marah-marah itu Thomas. Enggak, Tuhan hanya mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu kita, iman kita seperti itu, percayaan kita itu seperti itu percaya kita. Nah, tapi saudara, saya beritahu ya, bukan Thomas saja loh. Nah, itu mah kasusnya beda. Kita lihat kalau tidak percaya. Tadi saya sudah nyebut ya, Injil Lukas. Injil Lukas kita bisa baca saudara-saudara ya, di dalam
pasal yang ke-24, saudara. Saudara kalau buka Injil Lukas pasal 24, saudara baca semua ya, ayat 1 sampai 12. Tapi saya baca ayat 11 ini ya, ini begini. Tetapi bagi mereka itu, ini murid-murid Tuhan Yesus, perkataan-perkataan itu seakan-akan ngomong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, itu ada ceritanya. Maria dengan teman-temannya itu loh. Waktu menjenguk kuburan Yesus kosong, tidak ada. Yesus sudah bangkit. Mereka cerita. Nah, mereka tidak percaya, murid-muridnya. Loh, tidak percaya ya. Ya toh? Lalu apa? Mereka tidak percaya itu. Tapi ada satu muridnya yang namanya Petrus. Saudara baca ayat 12 begini, saudara. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Loh, ini loh saudara-saudara. Ini yang dilakukan Petrus. Berbeda kan dengan Thomas? Tetapi di sini ada tersirat, ingin membuktikan. Bener enggak kuburannya Yesus itu kosong? Tidak ada, ternyata betul. Nah, begitu saudara. Puji Tuhan, ini percaya saudara. Saya percaya bagaimana diinginkan Tuhan, ada yang seperti ini saudara. Percaya. Meskipun belum melihat, tapi percaya. Ya. Nah, lalu kata setia gimana? Lah setia itu kalau saudara melihat kamu sendiri, saya juga sama sebetulnya. Setia itu ada ketaatan, teguh hati, punya prinsip benar-benar, tidak mendua hati. Nah, itu setia. Nah, di dalam firman Tuhan kan dikatakan setia itu ya. Kalau di dalam Wahyu 2 ayat 10 itu kata, adalah engkau setia sampai mati, maka engkau diberikan mahkota kehidupan ya, sampai mati loh saudara. Percaya pun sampai mati. Nah, ini saudara-saudara, ini setia. Setia itu misalnya saudara dulu punya kepercayaan, kok terus percaya sama Yesus Tuhan. Nah, ini jangan sampai saudara mendua hati. Percaya Tuhan Yesus, tapi juga masih melakukan percaya di mengadakan ritual-ritualnya dan lain sebagainya. Ini tidak benar ya, jangan. Ya kita harus benar-benar menjadi orang yang loyal, teguh. Prinsipnya kita percaya Tuhan Yesus saja sampai mati katakan. Akan seperti itu. Nah kalau saudara masih bercabang-cabang begitu, berbeda, itu bukan setia namanya. Itu kayak yang istilahnya orang munafik ya. Jadi jangan. Marilah kita mau belajar betul-betul percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati. Apapun yang terjadi, dan ini saudara, apapun yang terjadi. Ya, saya mohon. Nah, ini semua tanpa Roh Kudus nonsen. Butuh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara. Kita butuh urapannya terus, dikuatkan, dimampukan untuk tetap percaya dan setia. Karena di dalamnya itu ada mujizat, keajaiban. Sama, Tuhan Yesus membuktikan loh. Ya, bahwa dia itu Tuhan, berkuasa, penuh roh. Orang sakit disembuhkan. Nah sekarang ini juga saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan setia, sakitmu disembuhkan. Ada ikatanmu dilepas. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan membuat keajaiban-keajaiban. Ya toh, 5 roti 2 ekor ikan, ribuan orang dikenyangkan, bahkan lebih-lebih. Itu saudara, air dirubah jadi air anggur. Wah macam-macam orang mati dibangkitkan. Saudara-saudara, itu percaya dan setia kepada dia. Lakukan. Saudara-saudara, ya mari kita butuh Roh Kudus terus. Ada pengurapan, ya. Saya mau mengurapi saudara. Dengan pengurapan, ini minyak saudara yang sudah dikuduskan. Tapi kalau saudara mbak minyak sekarang ini belum dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang minyakmu ini saya kuduskan dalam namanya yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Supaya Roh Kudus yang bekerja.
Roh Kudus yang bekerja atas minyak itu. Mari saudara-saudara, ya. Saudara punya pergumulan apa? Tadi saya katakan ada sakit penyakit, ada ikatan, ada masalah-masalah ekonomi. Tuhan mampu melakukan semuanya itu karena Dia itu sumbernya, sumber kekuatan, sumber kesehatan, sumber kelegaan, ya, sumber berkat, semuanya. Dari dunia ini sampai ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan itu saudara. Urapkan. Kalau ada yang sakit. Sekarang ini juga. Oleh kuasa Roh Kudus yang berlimpah-limpah itu. Saya patahkan sakitmu. Saya perintahkan sakitmu. Saya perintahkan sakitmu. Keluar daripadamu. Terima kesembuhan. Terima pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada roh jahat, kuasa gelap, kuasa dunia yang mengikatmu, bahkan kuasa daging, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya perintahkan, belas, bebas engkau. Terima itu pemulihan dari Tuhan Yesus. Engkau mendapatkan kelegaan, dibebaskan dari segala ikatan-ikatan itu. Haleluya, ekonomimu diberkati dengan cara yang ajaib, luar biasa cara Tuhan. Rumah tanggamu juga diberikan damai sejahtera. Kuasa Tuhan bekerja atasmu. Terima itu. Terima urapan rohmu. Urapan roh kudus. Urapan roh kudus. Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa kembali dengan saya Rabu yang akan datang. Puji Tuhan. Dah.